Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yustri Sarendaren, NIM 18211010, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan teknik presentasi dan komunikasi, yaitu tugas mengenai perancangan rumah pribadi. Kita masuk pada pendahuluan. Latar belakang pembangunan rumah ini. Memiliki rumah impian adalah harapan setiap orang. Rumah merupakan bagian penting karena rumah berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berlindung dari berbagai iklim maupun makhluk hidup lainnya. Selain itu, rumah berfungsi untuk mewadahi setiap kegiatan penggunanya. Maka dari itu, rumah tinggal haruslah memiliki unsur kenyamanan, fasilitas yang lengkap tanpa meninggalkan unsur estetika bangunan. Pembangunan rumah kali ini bertitik tolak dari keinginan klien, sekaligus memprioritaskan kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Harapannya, rancangan rumah ini dapat memenuhi keinginan klien, sekaligus menjawab masalah-masalah yang ada dalam fasade. Masalah-masalah yang terjadi. Identifikasi masalah. Membangun hunian yang bisa mengakomodir kegiatan pengguna, sekaligus memenuhi kebutuhan psikologis seperti ruang privasi yang cukup. Membangun dan merencanakan hunian sesuai keinginan klien, yaitu desain dengan konsep arsitektur minimalis. Membangun hunian dengan konsep minimalis di atas lahan berkontur tanpa meninggalkan unsur estetika bangunan. Rumusan masalah. Bagaimana merancang hunian yang nyaman dan bisa mengakomodir setiap kegiatan klien dan kebutuhan privasi. Bagaimana membangun hunian yang sesuai dengan keinginan klien, yaitu konsep minimalis. Ketiga, bagaimana membangun hunian di atas lahan berkontur tanpa melupakan unsur estetika bangunan. Tujuan dan batasan. Tujuan perancangan kali ini adalah membangun hunian yang dapat mewadahi kegiatan maupun aktivitas klien beserta keluarganya, dengan tetap memperhatikan kriteria maupun syarat-syarat sebuah rumah, mulai dari syarat rumah sehat, struktur serta estetika dari fasad hunian. Kedua, memperoleh dan menyediakan hunian horizontal dan berfungsi sebagai penunjang yang sesuai sasaran dengan aman dan nyaman bagi penghuninya. Batasan perancangan. Batasan perancangan kali ini adalah sebatas perancangan rumah pribadi untuk klien di daerah Tondano dengan tipe rumah satu lantai, bentuk bangunan memanjang dan menggunakan konsep arsitektur minimalis. Masuk pada data non-fisik. Data penghuni dan kegiatan. Untuk ayah, bernama Filmer Mukaginta dengan umur 29 tahun, pekerjaan sebagai swasta, dengan kegiatan mandi, makan, tidur, buang air kecil ataupun BAB, dan bersantai. Untuk ibu, Femi Tinenta, umur 28 tahun, kerja sebagai ibu rumah tangga, kegiatan memasak, mandi, makan, tidur, buang air kecil, BAB, dan bersantai. Untuk anak, Milenia Mukaginta, umur 6 tahun, dengan kegiatan bersekolah, dengan kegiatan keseharian, makan, mandi, tidur, mengerjakan tugas, buang air kecil, dan bermain. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan, kamar tidur, dapur, ruang santai, kamar mandi atau WC, ruang tamu. Untuk ruang tambahan yang disarankan oleh klien adalah kolam dan ruang karaoke. Ide dan konsep. Konsep yang akan diterapkan pada pembangunan kita kali ini adalah konsep arsitektur minimalis. Dengan definisi, konsep arsitektur minimalis adalah sebuah konsep perancangan dalam arsitektur yang sederhana dengan orientasi bentuk primer dan eliminasi unsur ornamen sehingga menghasilkan suatu keadaan yang murni. Dan ciri-ciri arsitektur minimalis adalah yang pertama, kesederhanaan tata ruang, yang berarti rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana, polos, dan efisien. Sedangkan untuk ciri yang kedua adalah arsitektur bangunan yang geometris, yaitu bangunan rumah minimalis yang dibuat dalam bentuk geometris yang tegas. Terlihat secara jelas bahwa fisik dari rumah minimalis berbentuk seperti kotak kubus atau balok saja, dan biasanya tidak memiliki banyak ornamen. Yang ketiga, pengoptimalan fungsi jendela kaca. Jendela besar ini dimaksudkan agar udara dan sinar matahari dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah. Dengan begitu, tingkat kelembapan dalam rumah akan selalu terjaga. Selain itu, pencahayaan alami juga mampu memberi penekanan dan nilai estetika lebih pada furniture yang terpapar cahaya. Yang keempat, pemilihan warna dinding yang bersih dan lembut. Rumah minimalis biasanya didominasi warna netral dan tidak kontras.
Yang kelima, minim sekat dan pembatas ruangan. Ciri yang keenam adalah ruang yang bersih, terbuka, dan terang. Untuk lokasi site, pada awalnya klien memilih pada daerah Tomohon, tapi 2 hari sebelumnya klien berkata bahwa ingin mengubah lokasi rumah impiannya di daerah Tondano yang sudah saya sarankan, yaitu di Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, di Jalan Lorong SMA Negeri 2 Tondano. Untuk view ke dalam yang paling baik adalah mengarah ke selatan karena orientasi bangunan yang mengarah ke utara yang lebih condong ke arah timur laut. View ke dalam site akan dimaksimalkan di bagian fasade ke arah utara yang lebih condong ke timur laut karena merupakan bagian depan dari orientasi bangunan. Untuk view keluar, view baik ada di daerah utara dan timur laut karena berhadapan dengan persawahan dan Danau Tondano. Untuk view buruk atau tidak terlalu baik ada di sebelah barat yang merupakan lahan kosong. Begitu juga untuk bagian selatan. View juga tidak terlalu baik ada di bagian barat karena berhadapan langsung dengan hotel. Maka akan menutup bagian view yang baik. Setelah dilakukan analisa, site memiliki potensi dan keunggulan yang dapat menjadi daya tarik, terutama pemanfaatan view yang mengarah ke utara. Selain itu, penempatan masa bangunan juga penting untuk mendapatkan view yang baik. Bangunan akan menghadap ke utara dan condong ke arah timur laut. Karena view terbuka ke arah persawahan sangat menarik, maka view ke utara akan sangat dimanfaatkan. Ini daerah yang akan sangat dimanfaatkan. Dan untuk analisis matahari, tapak disinari matahari secara terus-menerus dari pukul 6 pagi sampai jam 5 sore dengan keuntungan akan dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Yang kedua, dapat menghangatkan bangunan. Untuk kendala dalam penyinaran matahari yaitu sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan secara terus-menerus dapat mengganggu aktivitas di dalam ruangan karena kenaikan suhu ruangan. Maka, sebagai respon dari masalah yang terjadi, diputuskan bahwa bangunan akan diberi sun shading untuk memecah cahaya dari utara, sedangkan bukaan akan dioptimalkan di daerah timur agar bangunan mendapatkan pencahayaan alami matahari pagi yang maksimal. Juga bisa digunakan vegetasi sebagai pemecah cahaya atau pemanfaatan dengan panel surya. Untuk analisis angin paling besar intensitasnya berasal dari utara, begitu juga dari timur dan selatan yang merupakan lahan kosong. Sedangkan dari barat intensitas angin lebih kecil karena terhalang bangunan hotel. Keuntungannya, angin yang kuat dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami, sedangkan kendala, angin yang masuk ke dalam bangunan dapat membuat kenyamanan terganggu. Yang kedua, intensitas angin yang besar bisa cepat mengakibatkan kerusakan pada bagian yang terpapar. Maka, sebagai respon dari masalah yang terjadi, maka orientasi bangunan akan lebih condong ke arah timur laut dengan maksud agar sisi bangunan bisa memecah angin yang akan datang. Untuk alternatif lain, bangunan juga bisa dibuat bukaan-bukaan kecil yang bisa dimanfaatkan sebagai penghawaan alami dari bangunan. Analisis kebisingan. Pada site terdapat kebisingan yang terlalu kuat ada di daerah jalan raya yang di depan. Karena site berbatasan langsung dengan jalan raya dan hotel, maka suara kendaraan yang lewat dan aktivitas yang ada di hotel akan terdengar sangat jelas. Itulah salah satu penyebab dari kebisingan yang terjadi di dalam site. Untuk kebisingan yang tidak terlalu kuat atau lemah diakibatkan oleh pergesekan tumbuhan ataupun pohon yang ada di daerah lahan kosong. Maka untuk menanggapi masalah yang terjadi dalam site mengenai kebisingan, maka saya memberikan vegetasi di daerah depan untuk meminimalisir dan menyaring kebisingan. Dan saya putuskan untuk menanam vegetasi sebagai pemecah kebisingan sekaligus mempercantik tampilan fasad bangunan. Struktur geologi tanah dan kontur. Untuk struktur geologi tanah,
tanah yang ada pada site adalah tanah aluvial yang dengan ciri-ciri berwarna coklat, banyak mengandung mineral, mudah untuk menyerap air, berbentuk seperti tanah liat, pH tanah di bawah 6, sangat mudah untuk proses pengolahannya hingga dapat menekan biaya produksi, memiliki tekstur tanah liat, dan terdiri dari beberapa bahan induk yaitu tanah aluvial pasir, lempung, kapur, basa, dan asam. Kontur pada site adalah 10-15% dengan jenis tanah aluvial yang merupakan tanah rawa yang lembut. Maka setelah melihat jenis tanah yang ada pada site, saya memutuskan untuk menggunakan pondasi yang biasanya digunakan, yaitu pondasi ringan seperti pondasi batu kali untuk bangunan satu lantai. Untuk akses pencapaian dari site hingga ke beberapa tempat, saya hanya memilih 3 tempat untuk akses pencapaian. Akses pencapaian pertama dari site ke Tondano hanya membutuhkan waktu selama 12 menit. Sedangkan untuk dari site ke Benteng Raya sekitaran 14 menit dan untuk site ke Unima adalah 9 menit.